Aku mengunjungi 4 faksi menengah lagi di kota Saokeong. Di antara mereka, aku kalah dalam pertandingan sparring di Eunrubo dan Huyongmun, tetapi menang di Gaejubang dan Yugwolbo. Setelah mendapatkan sedikit ketenaran, aku kemudian mengunjungi faksi-faksi menengah yang diklasifikasikan sebagai bagian dari sekte tidak ortodoks, termasuk faksi Huejaeng. Baru-baru ini, aku mendengar tentang seorang pendekar muda yang menantang orang lain untuk duel di seluruh kota Saokyung. Ternyata itu adalah kamu. Faksi Huejaeng, yang dikenal sebagai sekte tidak ortodoks di kota Saokyung, menyambutku dengan tawa yang hangat begitu aku tiba. Pemimpin faksi Huejaeng, seorang pria tua berbiar panjang yang mengenakan jubah abu-abu, tampak seperti seorang pertapa karena aura uniknya. Para elder Huejaeng juga membawa aura seperti seorang kultivator. Sayangnya, aku telah melukai lengan kananku dalam beberapa hari terakhir, jadi aku tidak bisa berlatih. Sebagai gantinya, para elder faksi kami akan mengambil tantangan ini. Mengikuti perkataan pemimpin faksi, seorang pria parubaya yang tampak kekar dengan senyuman ramah berdiri. Aku adalah Taek Jokiop, elder pertama faksi, dan aku akan menjadi lawanmu. Aku juga berharap untuk mendapatkan pertandingan yang baik. Tak lama kemudian, kami berdiri di panggung sparring dan mengambil posisi awal kami. Biarkan duel. Boom. Dimulai. Sebelum pemimpin faksi yang mengawasi dapat mengumumkan mulai, Taek Jokiop menyerangku dengan sabernya, memulai serangan. Sungguh, ini adalah sifat dari sekte tidak ortodoks. Tanpa terganggu, aku mengalirkan energi ke pedangku dan membalas serangannya. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan kedua, masuk gunung. Swoosh! Aku membungkuk di bawah sabernya yang melaju dan kemudian, dengan posisi rendah, mengarahkan serangan ke bagian bawah tubuhnya. Wak! Namun, Jokiop dengan lincah melompat ke udara, menghindari pedangku, dan terjun turun dengan sabernya. Menghadapi secara langsung itu berbahaya. Tetapi mundur hanya akan membuatku terus tertekan. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan ke-8, lembah tersembunyi. Wos! Klang! Aku membalas sabernya dengan pedangku, mengalihkan arah serangan kuatnya. Saber yang nyaris melewatiku mengeluarkan suara menggelegar saat menghancurkan tanah panggung sparring. Aku memanfaatkan momen singkat tepat setelah serangan Jokiop untuk melancarkan serangan balik. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan kelima, tebing batu. Wos! 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 Aku berputar di tempat, seperti menari pedang, menciptakan pertahanan yang tak tertembus dengan gerakan pedangku. Jokiop melangkah mundur untuk menghindari terjerat, dan aku tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang lagi. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan keempat, punggungan mengalir. Boom! Gerakan pedang yang bergelombang, seperti punggungan gunung, meluncur menuju Jokiop. Jokiop mengayunkan sabernya untuk menangkis seranganku, tetapi energi pedang melilit dan menyusup ke dalam pertahanannya. Sekarang saatnya mengakhiri ini. FFFT. Saat itu, sesuatu yang kecil dan tajam meluncur tepat menuju mataku. Aku terkejut dan menghindar, menarik pedangku kembali. Sebuah jarum? Itu adalah jarum kecil. Jokiop telah menembakkannya dari mulutnya, sebuah mekanisme jarum tersembunyi yang dimilikinya. Ini juga bagian dari seni bela diri saya, jadi saya harap kamu tidak tersinggung. Jokiop, dengan senyuman ramahnya, menyerangku lagi dengan sabernya. Aku merasa segar. Sungguh, sekte tidak ortodoks menggunakan banyak taktik yang tidak biasa. Jelas, berdasarkan seni bela diri murni, Jokiop berada beberapa tingkat di bawah sang master dari Hall of Eight Respects. Seandainya aku terus menekan dengan pedangku sedikit lebih lama, aku bisa sepenuhnya melucuti senjatanya. Tetapi dengan teknik tak terduga seperti jarum tersembunyi, kemampuan tempurnya mungkin lebih tinggi daripada seorang petarung yang benar. Dia adalah yang terbaik di dunia, seorang pahlawan yang mulia dan lurus. Meskipun dia disebut sebagai iblis ekstrim dalam kehidupan sebelumnya, itu karena dia menentang para kultivator, bukan karena dia jahat. Dengan demikian, berlatih dengannya selalu melibatkan seni bela diri murni, tanpa mengatasi situasi yang tidak terduga semacam ini.
Kedepannya, pengalamanku akan tumbuh melalui banyak duel dengan sekte tidak ortodoks. Sementara aku tidak tanpa pengalaman tempur yang nyata dalam kehidupan sebelumnya. Itu sebagian besar adalah pertempuran berskala besar, konfrontasi dengan para kultivator, atau mengikuti Yang Hun Hyong Nim dalam menyerang kantor pemerintah. Aku tidak memiliki banyak pengalaman dalam konfrontasi langsung dengan sekte tidak ortodoks, terutama bukan dengan seorang elit dari sekte tidak ortodoks seperti ini. Klang, klang, klang. Saber Jokiop melibasiku 3 kali berturut-turut. Pada saat yang sama. PFFT, PFFT, PFFT. Dia terus-menerus menembakkan jarum-jarum tipis yang hampir tak terlihat ke arahku, yang cukup mengganggu. Baiklah, mari kita akhiri ini. Aku memutuskan untuk memainkan kartu trufku. Dalam menghadapi tipi yang merepotkan seperti ini, sebaiknya hancurkan mereka sekaligus. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan ke-9, lukisan lanskap. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan ke-6, batu aneh. Menggabungkan 6 serangan diagonal dengan variasi, aku mempercepat gerakan pedangku. Kilatan. 6 serangan memotong membalas baik jarum yang datang maupun saber, menemukan celah di tengah variasi yang saling berbaur. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan ke-7, gunung dalam. Aku meluncur ke celah dan memutar dari kanan bawah ke kiri atas, mengayunkan serangan ke atas padanya. Swoosh! Aku hanya melukai pakaiannya, karena ini adalah pertandingan sparring, dan dengan demikian muncul sebagai pemenang duel. Duel, penantang Seo Eun Hyun menang. Pertandingan yang baik sekali. Haha. Aku banyak belajar dari itu. Aku membungkuk dengan hormat kepada Jokiop dan hendak meninggalkan panggung sparring ketika sesuatu terjadi. Pemimpin faksi Hoi Jaeng, sambil mengusap jenggotnya, mengumumkan dengan keras. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan duel berturut-turut, sekarang juga. Apa? Terkejut, aku bertanya padanya. Apa maksudmu dengan duel berturut-turut? Aku tidak diberitahu tentang ini sebelumnya. Apa aku tidak menyebutkannya? Kupikir aku jelas menyarankan serangkaian 3 duel berturut-turut dan kamu setuju, bukan? Semua orang, kamu mendengarku mengatakannya, kan? Ya, pemimpin benar. Aku juga mendengarnya jelas. Para elder Hoi Jaeng mengangguk serempak, dan aku tidak bisa menyembunyikan frustrasiku. Orang-orang ini. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi bagian dari sekte tidak ortodoks? Apakah mereka tidak pernah berniat membiarkanku menang dan pergi? Apakah kamu tidak berpikir jika aku menang dan pergi, aku berencana menyebarkan rumor tentang kehormatan Hoi Jaeng? Jangan khawatir, anak muda. Pemimpin faksi tersenyum ramah. Kau akan terluka sedikit dalam duel faksi kami, mengembangkan gangren dari luka itu, dan akhirnya mati. Kami akan merawatmu dengan baik, tetapi meskipun dengan upaya terbaik kami, sayangnya kau akan meninggal. Kau semua gila. Cara berpikir mereka sangat berbeda. Apakah kau tidak berniat membiarkanku pergi jika aku menang? Apakah faksi Hoi Jaeng kami pernah tampak seperti sekte yang benar bagimu? Kami adalah organisasi ilegal yang belum diakui secara resmi oleh pihak berwenang. Datang ke organisasi ilegal dan meminta duel sama saja seperti menyerbu sarang bandit. Yah. Aku hanya tertawa getir. Aku tahu itu. Meskipun dunia bela diri dikatakan terpecah antara faksi Righteous dan Unorthodos, sebenarnya itu didominasi secara luar biasa oleh faksi Righteous. Secara fundamental, istilah faksi Righteous mengacu pada sekte bela diri yang telah menguasai seni bela diri ortodoks. Namun, di Yang Wuo, faksi Righteous secara khusus berarti sekolah-sekolah bela diri yang telah menerima otorisasi resmi dari pihak berwenang pemerintah. Di sisi lain, faksi Unorthodos
menunjukkan kelompok-kelompok pejuang yang bersatu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Dengan demikian, faksi unortodos tidak dapat beroperasi secara terbuka, berbeda dengan faksi Righteous yang selalu berdiri dalam cahaya. Sebagian besar organisasi tidak ortodoks tidak diakui atau diotorisasi secara resmi oleh pihak berwenang pemerintah. Jelas, menurut standar konvensional, tindakanku meminta duel dengan organisasi ilegal adalah gila. Itu tidak berbeda dari menyerbu tempat persembunyian bandit untuk menantang mereka pada duel. Tentu saja, sekte-sekte bela diri di dalam kota, berbeda dengan tempat persembunyian bandit, memiliki beberapa kesamaan dengan sekte-sekte Righteous biasa. Tetapi pada dasarnya, mereka tidak berbeda, membuat tindakanku menjadi tindakan yang aneh. Namun, tidak semua faksi tidak ortodoks adalah organisasi ilegal yang gila. Dari apa yang aku tahu, beberapa masih memiliki rasa bangga sebagai pejuang. Sepertinya Huijaeng bukan salah satunya. Terusiku ke dalam faksi tidak ortodoks untuk meminta duel tidak tanpa pemikiran. Berdasarkan informasi yang aku kumpulkan dari kehidupan sebelumnya, aku mencari organisasi tidak ortodoks yang mempertahankan kebanggaan sekte bela diri, dan Huijaeng adalah salah satunya. Tweets. Dengan kata-kataku, alis pemimpin Huijaeng bergerak. Kebanggaan tidak mengisi perut. Tidak melakukan tindakan tercela tidak membuat sebuah sekte makmur. Apa yang aku pikirkan tidak ada artinya bagimu. Tetapi mereka yang bahkan tidak memiliki kebanggaan minimum akan tetap berada di tempat yang sama sepanjang hidup mereka. Tentu saja, aku bisa mengatakan ini karena aku tahu bahwa Huijaeng akan berubah menjadi sekte yang benar dalam beberapa tahun. Tetapi, itu tidak mengubah apapun. Sebagai kekuatan dominan di daerah ini, kami memiliki kewajiban untuk menjaga seorang bodoh yang berani meminta duel dengan kami. Klik, 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 klik. Kecuali elder pertama, 10 elder Huijaeng mengelilingiku. Mari kita mulai pertarungan kedua secara berturut-turut. Kau berbicara dengan baik. 10 melawan 1 dalam duel? Cara berpikir orang-orang tidak ortodoks ini sangat konyol, tetapi bagaimanapun, aku datang ke sini untuk ini. Aku tersenyum dan mengulurkan pedangku ke arah 10 elder yang mengelilingiku. Datanglah padaku. Aku akan menerimanya. Dengan demikian, duel pun dimulai. Di kota Seokyung, seorang pemuda seni bela diri mulai dikenal. Dia pergi ke faksi tidak ortodoks Huijaeng untuk meminta duel dan menjadi bahan ejekan. Meminta duel dengan organisasi ilegal. Itu tidak berbeda dari menantang tempat persembunyian bandit. Semua orang mengharapkan pemuda seni bela diri itu ditemukan mati keesokan harinya. Sehari berlalu, dan orang-orang berspekulasi bahwa pemuda itu telah dibunuh. 2 hari berlalu, dan rumor menyebar bahwa Huijaeng telah membunuh pemuda itu dan menguburkan jasadnya di bawah sekte mereka. Pada hari ketiga, orang-orang meratapi kematian pemuda itu. Namun, pada malam hari ketiga, pemuda itu muncul dari markas Huijaeng, tertutup darah. Dia kemudian pergi ke sebuah penginapan, memesan mie dan pangsit, dan segera pergi ke sekte lain untuk meminta duel lagi. Kemudian terungkap bahwa Huijaeng terlibat dalam pertempuran berturut-turut yang tak ada habisnya dengan pemuda itu. Puluhan petarung Huijaeng bergiliran bertarung melawan pemuda itu, siang dan malam, tanpa istirahat. Pemuda seni bela diri itu melawan semuanya, mengalahkan setiap dari mereka selama 3 hari dan malam. Huijaeng, setiap ada sifat tidak ortodoks mereka, bahkan mengizinkan mereka yang telah kalah dan pulih untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Tetapi pemuda itu melumpuhkan siapapun yang mencoba menantangnya lagi. Akhirnya, pada hari ketiga, semua master tidak ortodoks dari Huijaeng bersatu untuk menghadapi pemuda itu, tetapi dia mengalahkan mereka semua dan melarikan diri dari Huijaeng. Segera setelah makan mie, pemuda itu pergi untuk menantang sekte lain. Tindakan gila pemuda seni bela diri itu menjadi perbincangan di kota Seokyung, dan dia diberikan julukan yang cocok. Semangat pertarungan tak terbatas, Seo Eun Hyun. Itulah aku. Slurp. Setelah menjelajahi 33 sekte kecil di kota Seokyung dan makan mie di sebuah penginapan, aku merenungkan pengalamanku. Duel dengan faksi Righteous tidak menguras tenagaku sebanyak dengan faksi tidak ortodoks.
Selama pertemuan terakhirku di Hojaeng, aku hampir kehilangan nyawa. Orang-orang brengsek ini. Bahkan Taek Jokiop, yang pertama kali kalah dariku, kembali ke arena duel setelah mendapatkan kembali kekuatannya saat aku kelelahan dari pertempuran yang terus-menerus. Ketika taktik mereka yang tercela menjadi jelas, aku mulai menggunakan metode licik juga. Sambil berpura-pura membersihkan pedangku, aku secara diam-diam mengoleskan racun dari herbal beracun ke bilahnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika aku menjadi kepala strategi aliansi Wulin, aku mempelajari pengobatan dan mencapai tingkat dokter kelas atas dan juga bekerja di balai medis dari benteng naga bertarung. Tetapi menjadi dokter kelas atas juga berarti menjadi peracik racun kelas atas. Garis antara penyembuhan dan membunuh memang sangat tipis. Bertarung dengan racun membuat pertempuran jauh lebih mudah. Begitu pedangku, yang diolesi racun, menyentuh salah satu petarung Hojaeng, mereka segera terjatuh, berbusa di mulut. Akhirnya, Hojaeng mulai menggunakan racun melawanku juga. Namun, aku adalah dokter kelas atas. Racun dasar dan murah mereka tidak bisa mempengaruhiku. Racun yang digunakan oleh Hojaeng dapat dengan mudah dinetralkan oleh antidot dan herbal medis yang telah aku siapkan sebelumnya. Pemimpin Hojaeng, dalam kemarahannya, mengumpulkan semua petarung mereka untuk menahanku selama 3 hari dan malam. Orang tua gila itu. Rasanya seperti gelombang tanpa akhir dari anak buah yang terus-menerus diluncurkan padaku, seolah-olah mereka memiliki teknologi cloning. Para petarung Hojaeng, setelah menyadari kerugian terus-menerus mereka, akhirnya resort kepada serangan terbuka melawanku dengan tombak dan panah, membentuk formasi pertempuran. Jika aku tidak mengambil sandera, aku benar-benar akan dibunuh. Pada akhirnya, aku harus menyerang pemimpin Hojaeng, mengalahkannya, dan mengambilnya sebagai sandera untuk menyelamatkan nyawaku. Tetapi bahkan itu tidak cukup, karena para elder Hojaeng mengabaikan nasib pemimpin mereka dan terus memerintahkan kematianku, memaksaku untuk melawan seluruh sekte pada hari terakhir. Jika aku tidak menggunakan racun, sandera, stimulan, dan narkotika, aku pasti sudah mati. Pada hari terakhir, aku sangat kelelahan sehingga aku mengonsumsi stimulan seperti orang gila. Bahkan setelah melarikan diri dari Hojaeng, aku masih berada di bawah pengaruh stimulan, cukup kuat untuk meminta duel lagi di sekte Ikteos lain tanpa masalah. Mengingat kembali hari itu, aku tidak bisa tidak menghela napas. Selain Hojaeng, sekte-sekte tidak ortodoks lainnya juga sama kejamnya. Awalnya, mereka tanpa setuju untuk duel yang adil, tetapi begitu aku menang, mereka memaksakan pertempuran berturut-turut. Jika aku terus menang, para murid di sekitarnya akan menarik senjata tersembunyi mereka dan menyerangku sekaligus. Dengan cara seperti itu, banyak anak buah tidak ortodoks akan menguras tenagaku. Aku kemudian akan mengonsumsi stimulan, menyebarkan racun, dan melawan para penyerang tidak ortodoks. Ketika kekuatanku benar-benar habis, aku akan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Jika aku masih memiliki cukup kekuatan, aku akan melawan seluruh faksi tidak ortodoks, mengalahkan mereka, dan kemudian pergi. Setelah duel semacam itu, aku akan mengonsumsi lebih banyak stimulan dan meminta duel lagi di sekte Ikteos terdekat. Tidak ada rasa takut akan hidupku di sekte Ikteos, jadi tidak masalah apakah aku menang atau kalah. Setelah itu, apakah aku kalah atau menang, aku akan meminta untuk menghabiskan malam di sekte Ikteos. Di dalam premis mereka, aku tidak perlu khawatir tentang serangan dari faksi tidak ortodoks, jadi aku bisa beristirahat dengan tenang. Dengan cara ini, aku menjelajahi berbagai sekte Ikteos dan tidak ortodoks di kota Seokyung, berduel seperti orang gila. Meskipun aku disebut sebagai orang gila, semangat pertarungan tak terbatas, oleh publik, aku tidak peduli. Aku kurang bakat. Jalan menuju puncak yang ingin aku capai sangat jauh untuk bakatku. Oleh karena itu, aku harus terus bertarung, melewati batas kehidupan dan kematian. Itulah cara aku harus mencapai realm itu. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk mengatasi dinding tanpa bakat? Menjadi gila. Jika seseorang tidak memiliki bakat, mereka harus memiliki kegilaan.
Itu satu-satunya cara bagi seorang bodoh untuk melihat dunia yang sama seperti seorang jenius. Dan begitu, aku merampok tidak hanya kota Seokyung tetapi seluruh Yangwoo, mengunjungi berbagai sekte Ikteos dan tidak ortodoks, berduel tanpa henti. 2 tahun berlalu dengan cara ini. Sudah lama tidak bertemu. Aku tiba di rumah pertama kami di gunung di mana aku berjanji untuk bertemu Kim Yang-hun. 2 tahun terakhir, reputasiku telah menyebar ke seluruh Yangwoo, terutama setelah menyebabkan kegemparan di berbagai sekte di kota Seokyung. Akibatnya, 4 bintang 3 iblis dari kota Seokyung bahkan mencoba merekrutku, yang dengan rapi aku tolak. Mengambil tanggung jawab organisasi pasti akan menghabiskan waktu pribadi, dan dengan bakatku yang terbatas, itu bisa menghalangiku untuk mengatasi penghalang puncak dalam kehidupan ini. Selama 2 tahun ini membuat kekacauan, aku terlibat dalam duel dengan faksi-faksi yang benar dan mengumpulkan pengalaman tempur nyata di bawah kedok duel dengan faksi-faksi tidak ortodoks. Bahkan ada kalanya aku nyaris melarikan diri dari kematian setelah disergap oleh pemburu bayaran di penginapan, yang dikerahkan oleh faksi-faksi tidak ortodoks. Tempur nyata aku telah tumbuh sangat besar, sampai-sampai aku dapat dengan percaya diri mengklaim setidaknya 10% peluang untuk menang melawan ahli tingkat 1 yang terlambat, terlepas dari kekuatan mereka. Namun, aku masih tidak bisa melihat dinding dari realm puncak, apalagi mencapainya. Seberapa banyak lagi yang harus aku capai untuk memperoleh realm puncak ini? Menghela napas, aku memasuki rumah untuk memenuhi janjiku dengan Kim Yang-hun. Haha, siapa yang kita miliki jika bukan semangat pertarungan tak terbatas? Seo Eun-hyun, dia menyapaku dengan jargon dunia bela diri. Aku juga merasa terhormat bertemu dengan Yang-hun yang terkenal, jawabku dengan hormat. Ah, gelar Yang-hun ini tidak pernah cocok untukku. Apa yang salah dengan dunia ini sehingga tidak ada klan Kim? Yah, jika kau tidak menyukai Yang-hun, kau mungkin harus dipanggil Geum-hun sebagai gantinya. Aku menyarankan dengan bercanda. TSK, itu tidak sesuai dengan keinginanku. Dia menggerutu. Apa yang tidak disukai? Yang-hun, salah satu dari 3 pejuang hebat, saber gunung absolut? Memang, Kim Yang-hun, yang telah menguasai rekor pengamatan budaya dan seni bela diri melebihi, telah mencapai status salah satu dari 3 pejuang hebat hanya dalam 2 tahun di kehidupan ini. Dia tumbuh bahkan lebih cepat daripada dirinya yang sebelumnya. Bisakah Kim Yang-hun di kehidupan ini mengalahkan seorang kultivator? Seni bela dirinya, mewarisi pencerahan yang diperoleh Kim Yang-hun sebelumnya dari seluruh hidupnya, sedang memperkuat lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin, ya, mungkin dia bisa menjadi bahkan lebih kuat. Cukup basa-basi, mari kita duel setelah sekian lama. Haha. Aku merasa terhormat untuk menghadapi bila salah satu dari 3 pejuang hebat. Kami memasuki arena duel dalam ruangan dan memulai duel kami. Teknik biasa tidak berguna melawan Kim Yang-hun. Aku mulai dengan penuh kesungguhan sejak awal. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan pertama, melampaui puncak. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan ke-12, 7 cahaya muncul dari puncak. Aku menyerangnya, melakukan serangan horizontal, diikuti oleh 7 aliran energi pedang yang melampaui serangan itu. Keterampilanmu telah meningkat dibandingkan 2 tahun yang lalu, dia mencatat. Wos! Kim Yang-hun, bahkan tanpa menarik sabernya, dengan santai mengayunkan bilah yang terbungkus dan mengacaukan semua energi pedangku menjadi udara tipis. Tetapi tetap saja, itu canggung. Aku harus menunjukkan sesuatu yang baru. Severing Mountain Swordsmanship. Gerakan ke-13. Kebahagiaan gunung dan puncak. Aku berputar dengan cepat di tempat, mengayunkan 3 kali, kemudian mengangkat pedangku tinggi dan menurunkannya 3 kali. Serangan silang yang turun menghujani Kim Yang-hun. Dari gerakan ke-13 Severing Mountain Swordsmanship, masing-masing adalah teknik yang layak disebut sebagai gerakan menentukan. Dia tidak bisa menghindar dari ini. Tetapi Kim Yang-hun, tanpa berusaha menghindar, mengulurkan sabernya yang terbungkus dan, dengan gerakan lambat dan halus, mengayunkan bilahnya 2 kali secara diagonal dari bawah ke atas, dengan mudah menetralkan energi pedangku. Kalau begitu, serangan yang tidak bisa dinetralkan. Severing Mountain Swordsmanship. Gerakan ke-14. Ki Gunung, Hati Surga. Wos! Energi seluruh tubuhku meningkat pesat. Energi internal yang megah mengalir melalui meridian dan ke pedangku.
energi seluas gunung, dan hati seluas surga. Energi pedang yang tadinya tanpa bentuk mulai mengkristal, samar-samar mengambil bentuk. Sebuah bentuk benang pedang, yang seharusnya hanya mungkin di realm puncak, dipaksakan untuk diwujudkan. Aku melaksanakan gerakan itu, mengayunkan secara diagonal dari kanan ke kiri. Kuaguang. Energi pedang yang hebat meluncur menuju Kim Yang Hun. Dia mengangkat sabernya yang terbungkus dan secara tepat menargetkan sebuah titik di energi pedangku. Dalam sekejap. Chang! Energi pedang yang ditingkatkan menyebar ke segala arah, menghilang menjadi tidak ada. Aku menatapnya dengan tidak percaya sejenak. Ki Gunung, hati surga selalu menjadi teknik penentu andalanku, mampu membelah setiap lawan atau teknik menjadi dua dengan kekuatan yang mengerikan. Aku percaya itu akan efektif bahkan melawan para master tingkat puncak. Namun, melihatnya dinetralkan dalam sekejap oleh gerakannya membawa gelombang frustrasi yang tidak bisa aku tahan. Kekuatanmu terlalu tersebar. Fokuskan energi pedangmu lebih intens ke dalam satu niat, dia memberi saran. Terima kasih atas nasihatnya. Sekarang, giliran saya. Tanpa memberiku kesempatan untuk bereaksi, dia mengambil posisinya dan dengan lembut mengumumkan tekniknya. Severing Vein Saber, gerakan keempat, angin gunung. Swoosh! Ini datang. Aku segera melaksanakan teknik untuk melawan angin gunung. Severing Mountain Swordsmanship. Gerakan ke-15. Gunung bertingkat. Aku mengayunkan pedangku. Energi pedang yang dipancarkan dalam satu ayunan terbelah menjadi 3. Mengayunkan lagi, ketiga terbelah menjadi 9. Mengayunkan lagi, 9 terbelah menjadi 27. Terus melakukan tarian pedang, aku semakin membelah energi pedangku. Segera, ruang di depanku dipenuhi dengan energi pedang yang padat, seperti semak duri. Bang! Dorongan angin gunung, yang hampir tak terlihat, tidak bisa menembus dinding energi pedang yang dibentuk oleh gunung bertingkat dan menghilang. Hah. Tapi setelah melaksanakan gunung bertingkat, aku basah kuyup oleh keringat dingin, hampir tidak bisa berdiri. Beban mentalnya sangat besar. Membelah energi pedang membutuhkan konsentrasi yang signifikan. Mengubah energi menjadi ratusan potongan, membentuk dinding seperti semak duri dengan gunung bertingkat, membawa kelelahan seperti otakku meleleh. Gerakan penentu tidak dinamai dengan sembarangan. Mereka adalah puncak dari konsentrasi ekstrim seorang master seni bela diri dan tekad seumur hidup. Seni bela diri biasa mungkin mengandung 1 atau 2 gerakan penentu yang mengerikan. Tetapi Severing Mountain Swordsmanship, yang ditingkatkan oleh Yang Hun Hyongnim di kehidupanku sebelumnya, memiliki 12 lagi. Talenta yang gila, memang. Tetapi ini berarti bahwa setiap kali aku melaksanakan gerakan di luar yang ke-12 dari Severing Mountain Swordsmanship, aku merasakan kelelahan yang luar biasa. Efektif, ya, tetapi melelahkan. Dengan momentum ini, aku meluncurkan ke gerakan berikutnya, menyerang Kim Yang Hun. Severing Mountain Swordsmanship. Gerakan ke-16. Harimau Gunung. Dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kanan bawah ke kiri atas. 4 kali masing-masing. Total 8 tebasan menghujani ke arahnya. Meskipun mirip dengan gerakan ke-9, lukisan lanskap, di mana tebasan tersebar ke segala arah, gerakan harimau gunung memfokuskan kekuatan tebasan pada satu titik tertentu. Setiap dari 8 tebasan harus bertemu tepat di satu titik, membutuhkan konsentrasi yang signifikan. Kaki bagian bawahmu terbuka. Namun, Kim Yang Hun menargetkan kakinya dengan posisi lebih rendah, sepenuhnya memecahkan harimau gunung. Wom! Kug! Terkena sabernya yang terbungkus, aku jatuh ke tanah. Sepertinya aku menang. Ya, selamat. Aku menyimpan pedangku dan berdiri, berterima kasih padanya. Kritikan darinya tampaknya mengungkapkan beberapa kelemahan dalam teknikku. Sebentar, dia menunjukkan kelemahanku dan area yang perlu diperbaiki, yang aku catat dengan baik. Setelah membimbingku dalam duel selama 10 malam,
Dia berjanji untuk bertemu lagi dan pergi. Aku juga berangkat untuk serangkaian duel berikutnya. Dan begitu, waktu mengalir seperti sungai, dan 3 tahun berlalu. Sudah 5 tahun sejak kepulanganku. Bukan pada hari yang kita rencanakan untuk bertemu, tetapi setelah duel dengan sekte menengah di kota Cheongju, Kim Yang-hun menemukan aku. Sudah lama, orang gila pertarungan tak terbatas, Seo Eun-hyun. Kim Yang-hun, apa itu kamu? Haha, mungkin ini sedikit canggung. Begitulah adanya. Selama 3 tahun, julukanku berubah dari semangat pertarungan menjadi orang gila pertarungan. Pengalaman tempur nyata aku semakin meningkat, dan reputasiku tumbuh. Aku juga meningkatkan keterampilan liciku seperti racun dan senjata tersembunyi saat berhadapan dengan faksi-faksi tidak ortodoks. Luka-luka dari tahun-tahun lalu menghiasi tubuhku, membuktikan pengalamanku. Tetapi tingkat seni bela diriku tetap sama, masih tingkat 1 yang terlambat. Dinding realm puncak tidak terlihat. Namun, Kim Yang-hun yang kutemui lagi telah sepenuhnya berubah. Penampilannya seperti pria di usia 20-an. Rejuvenasi. Ini berarti dia telah mencapai realm 5 energi berpadu ke asal, sebuah keadaan rejuvenasi muda. Aku merasakan sedikit kekosongan. Sementara beberapa hampir tidak meningkatkan keterampilan mereka setelah bertahun-tahun pertempuran nyata yang tanpa henti, yang lain maju ke tingkat berikutnya hanya dengan mengaktifkan bakat bawaan mereka. Haha, mencapai 5 energi mengembalikan tubuhku. Aku telah mencapai realm yang sama sekali berbeda dari tahap 3 bunga berkumpul di puncak. Begitulah hasilnya. Apa yang membawamu ke sini? Bukankah kita baru bertemu setahun yang lalu? Seharusnya kita bertemu setiap 2 tahun. 2 tahun setelah berpisah, dan kemudian 2 tahun lagi. Kita bertemu setiap kali, dan hanya setahun sejak pertemuan terakhir kita. Ya, setelah mencapai 5 energi, aku berkeliling Yangguo, menantang berbagai sekte besar untuk duel, dan menyadari sesuatu. Apa itu? Ternyata aku telah mencapai absolut seni bela diri di Yangguo. Tidak ada yang bisa menyamai bahkan 1/10 dari kekuatanku. Jadi, aku berpikir. Dia memberikan saran halus. Sekarang, sebagai petarung teratas, aku berencana untuk menjalankan sekte atau organisasi. Aku akan menawarkan posisi padamu jika kamu tertarik. Aku baik-baik saja seperti sekarang. Dia tampaknya terjebak dalam sindrom pemimpin aliansi Wulin. Menerima tawarannya kemungkinan besar akan membawaku ke peran seperti penasihat atau kepala divisi, sibuk dengan pekerjaan organisasi. Dengan reputasi dan keterampilanku yang tak tertandingi dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, mengambil peran semacam itu akan membuat manajemen organisasi menjadi lebih mudah. Tetapi, aku tidak bisa membiarkan waktuku terambil untuk tugas organisasi. Sementara seorang jenius mencapai 5 energi berpadu ke asal dalam 5 tahun, seorang bodoh sepertiku hampir tidak membuat kemajuan. Setiap menit, setiap detik sangat berharga bagiku untuk mencapai realm puncak. Oleh karena itu, aku tidak bisa membiarkan waktuku terambil. Menghadapi penolakanku yang singkat, Kim Yang-hun menghela napas dan pergi, sedikit kecewa. Dia menyebutkan bahwa mungkin sulit untuk bertemu sesering itu sekali dia memulai organisasinya, dan menambahkan bahwa jika aku bergabung dengannya, dia selalu bisa berlatih dan membimbingku. Tak peduli seberapa baik kondisinya, aku tidak akan bergabung kali ini. Aku sudah menerima banyak bimbingan dan sesi latihan darinya di kehidupan sebelumnya. Sekarang, apa yang lebih aku butuhkan adalah kekayaan pengalaman tempur nyata. Bahkan Yang Hun, Hyungnimku di kehidupan sebelumnya, menyarankan agar aku menjalani banyak pertempuran nyata setelah mencapai tingkat 1 yang terlambat. Bergabung dengannya sekarang sebenarnya akan menjadi kerugian. Aku memutuskan untuk mengamati perjalanannya dari jauh dalam kehidupan ini dan melanjutkan serangkaian duel tanpa akhir. SSSSHH. Aku mendengarkan suara hujan sambil berlindung di dalam sebuah gua. 15 tahun. 15 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sudah 15 tahun sejak Kim Yang Hun mendirikan aliansi Wulin dan menjadi pemimpin pertamanya. Dalam waktu 3 tahun,
Ia telah mengendalikan seluruh dunia bela diri Yang Guo dengan gelar yang terkuat di bawah langit. Sekte-sekte yang kacau mulai stabil, dan banyak praktisi bela diri memuji pencapaiannya. Namun, selama beberapa tahun setelah itu, ia tampaknya menyendiri dari urusan aliansi Wulin, terlarut dalam sesuatu yang lain. Kemungkinan para kultivator datang mencarinya. Terkejut oleh kekuatan para kultivator, ia pasti sibuk menghadapi mereka menggunakan Record of Gazing Cultivation dan Exchanging Martial Arts. Di tahun kelima masa pemerintahannya sebagai pemimpin aliansi, ia tiba-tiba pensiun dan menghilang, mengumumkan pengunduran dirinya ke sebuah gunung terpencil. Aku mengerti situasinya. Ia pasti pergi untuk menghadapi para kultivator yang bersembunyi di pegunungan dan mereka yang merencanakan di balik bayang-bayang seluruh dunia bela diri. Di tahun ke-10. Tidak ada kabar tentang Yang Hun, pemimpin pertama aliansi Wulin, dimanapun. Apakah ia sudah mati? Atau, seperti di kehidupan sebelumnya, apakah ia masih hidup, dikejar tanpa henti oleh para kultivator? Anehnya, aku berpikir bahwa aku tidak akan terlalu sedih meskipun ia sudah mati. Kenapa begitu? Setelah 15 tahun bertarung tanpa henti. Sama seperti bekas luka yang menghiasi wajahku. Bekas luka mungkin juga menggores hatiku. Di antara bekas luka itu, ia mungkin telah menjadi sosok samar dalam hidupku. Selama 15 tahun ini, seiring dengan perubahan tubuh dan hatiku, julukanku juga berubah. Dari Infinite Fighting Madman menjadi Infinite Fighting Monster. Namun, tidak ada yang berubah. Aku masih seorang praktisi bela diri tingkat 1 yang terlambat, dan realm puncak masih di luar jangkauan. Tetap. Berapa lama lagi? Aku berteriak ke langit yang keruh, di tengah hujan yang deras, merasakan sesak yang tidak terjelaskan. Berapa lama lagi aku harus terus mengayunkan pedangku? Kapan semua ini akan cukup? Kenapa ada yang bisa mendapatkan pencerahan dengan mengayunkan pedang, sementara yang lain hanya mendapatkan bekas luka? Langit tidak memberikan jawaban. Selama 20 tahun sejak kembaliku, aku telah bertarung, membunuh, dan berlatih tanpa henti selama 20 tahun. Aku tidak pernah melepaskan pedangku, bahkan sejenak. Tapi kapan kau akan mengakuiku? Kenapa aku tidak mendapatkan satu momen pencerahan pun? Aku berteriak gila ke langit. Namun tetap saja, langit hanya menumpahkan hujan. Setelah beberapa saat, teriakan diriku sendiri bergema kembali padaku. Aku tahu. Ini kesalahanku. Ya, semuanya begitu. Pada hari pertama kembaliku. Karena aku tidak bisa mengatasi ketakutan menghadapi rubah dan menjatuhkan pedangku. Jika aku terus melanjutkan saat itu, mungkin aku bisa mencapai realm puncak pada hari itu juga. Karena aku gagal meraih pencerahan itu, aku masih seperti pedang yang mengejar daun. Masih terjebak di realm ini. Belajar jalan di pagi hari dan puas dengan kematian di malam hari. Itulah sebabnya aku gagal menghargai perasaan itu. Retak. Aku menggigit gigi, mengeluarkan pedangku di dalam gua, dan berlatih Severing Mountain Swordsmanship lagi. Berulang kali. Ayunan pedang yang telah aku lakukan berkali-kali mengalir dari tanganku. Gerakan dan teknik rahasia dari yang pertama hingga yang ke-24 semua keluar. Memperbaiki kelemahan yang telah muncul selama 15 tahun. Berusaha menyempurnakan ayunan pedang. Namun, tidak ada yang berubah. Dan tampaknya tidak akan ada yang berubah. Apalagi yang kau inginkan dariku? Aku tidak bisa menahan siksaan itu dan duduk setelah melakukan gerakan pedang. Sekarang, tidak ada lagi kelemahan dalam ayunan pedangku. Tidak ada lagi ruang untuk perbaikan yang terlihat. Namun tetap saja, realm puncak tidak terlihat dimanapun. Kenapa aku masih harus tetap dalam keadaan ini? Dengan pertanyaan dan kemarahan ini, aku hanya duduk di sana, merintih dalam rasa sakit. Hujan berhenti. Aku meninggalkan gua dan pergi ke tujuan yang awalnya direncanakan, Sekte Bangnip di Kabupaten Soyeol, menyelesaikan latihan sparingku, dan keluar. Pemimpin sekte dan para elder Bangnip dan aku telah melakukan 3 ronde sparing.
dan aku mengalahkan mereka semua dalam 5 gerakan. Mereka semua adalah master tingkat 1 yang terlambat sepertiku. Tetapi sekarang tidak ada satupun dari levelku yang bisa memblokir atau menerobos ayunan pedangku. Reputasiku telah menyebar di seluruh dunia bela diri Yang Guo selama bertahun-tahun, dan studi tentang seni pedangku dilakukan di mana-mana. Sebagai hasilnya, langkah-langkah antisipasi terhadap seni pedangku menyebar luas. Aku mencari banyak praktisi bela diri yang telah menemukan langkah-langkah antisipasi ini dan bertanding melawan mereka. Hanya untuk mengembangkan langkah-langkah antisipasi balik sebagai respons. Dengan demikian, kelemahan dalam seni pedangku secara bertahap menghilang, dan hari ini, Severing Mountain Swordsmanship-ku hampir mencapai kesempurnaan. Bahkan para master puncak dari sekte-sekte besar memuji seni pedangku yang telah berkembang. Namun tetap saja, aku tidak bisa menyamai para master puncak. Aku telah bertanding melawan para master puncak. Namun, bahkan dengan seni pedangku yang hampir sempurna, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan menggunakan racun dan senjata tersembunyi pun sia-sia. Meskipun telah mengembangkan langkah-langkah antisipasi balik, para master puncak dengan mudah membongkar ayunan pedangku begitu aku melakukannya. Tanpa kesempatan untuk menerapkan langkah-langkah antisipasi balik, mereka mengalahkanku, dan aku tak terhindarkan kalah dalam pertarungan melawan mereka. Apa sebenarnya batasan yang memisahkan master tingkat 1 dari para master puncak? Meski mengalami banyak kekalahan, aku masih tidak bisa memahami apa yang diperlukan untuk mencapai realm puncak. Aku telah mencoba segala sesuatu yang pernah aku baca dalam novel seni bela diri tua. Dari mengalirkan energi internalku melalui setiap pembuluh darah kecil di tubuhku hingga berlatih keterampilan eksternal. Aku bahkan melawan binatang non-manusia. Namun, aku tetap seorang praktisi bela diri tingkat 1. Aku tidak tahu apa itu realm puncak. Kekuatan energi internalku semakin dalam, variasi trikku bertambah, seni pedangku semakin kuat, dan ketenaranku sedikit meningkat. Namun, aku tetap tidak berubah. Sig. Merasa sangat putus asa, aku pergi ke sebuah penginapan untuk memesan minuman. Saat itulah terjadi. Seorang pria yang mengenakan topi bambu bergabung dengan mejaku tanpa diundang. Kau tampak bermasalah, Tuan. Aku hanya frustrasi karena tidak bisa melihat jalan ke depan. Aku sangat memahami perasaan itu. Melakukan semua yang kau butuhkan, tetapi tidak ada jalan di depanmu. Rasanya sesak, tekanan besar menghimpitmu. Tetapi hanya tetap seperti itu tidak akan membuat jalan muncul. Tidak peduli seberapa banyak kau marah dan berteriak, jalan yang tidak ada tidak akan muncul dengan sendirinya. Jadi, apa yang bisa kau lakukan selain mencoba segalanya untuk menemukan cara yang berbeda? Aku segera menyadari siapa dia. Bagaimana? Apakah ini menggambarkan keadaan pikiranmu saat ini? Ya, Guru Agung. Aku tidak mengerti mengapa pemimpin pertama aliansi Wulin bisa memahami seseorang sepertiku. Itu adalah Kim Yang Hun, yang belum kulihat selama 15 tahun. Ia melepas topi bambunya, menunjukkan senyuman samar. Wajahnya terlihat sedikit lelah. Sudah lama tidak bertemu, Eun Hyun. Memang, sudah lama. Kami tertawa kecil dan memesan minuman. Apa yang kau lakukan selama bertahun-tahun ini? Di dunia ini, ada makhluk yang disebut kultivator, seperti monster yang kita lihat terbang di langit saat pertama kali kita tiba di dunia ini. Ia berbagi pengalamannya bertarung melawan para kultivator. Aku bisa mengatasi para kultivator tingkat Ki Building dengan seni bela diriku. Tetapi mereka yang berada di tingkat Core Formation seperti bencana. Aku hampir berhasil melarikan diri dari seorang kultivator Core Formation dengan memotong tangannya. Aku melihat ada yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Ia melarikan diri dari seorang kultivator Core Formation. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya kalah dari mereka. Tetapi kali ini,
Hasilnya berbeda. Ia berhasil melarikan diri dari seorang kultivator Kor Formation. Melalui Record of Gazing Cultivation dan Exchanging Martial Arts, ia melampaui batasan kehidupannya yang sebelumnya. Dan jauh lebih awal, setidaknya 20 tahun lebih cepat. Jantungku mulai berdebar. Mungkin di kehidupan ini, para praktisi bela diri benar-benar bisa mengalahkan para kultivator. Aku mendorongnya dengan sedikit semangat. Kau pasti akan mengalahkan para kultivator Kor Formation, Guru Agung. Haha, kita lihat saja. Ia tampak sedikit pesimis, tetapi aku berpikir itu sepenuhnya mungkin dari sudut pandangku. Bagaimanapun, bakat bela dirinya benar-benar adalah anugerah dari langit. Berbeda dariku. Sebuah bakat yang diberikan oleh langit. Sebuah bakat yang ditinggalkan oleh langit. Itulah perbedaan antara dia dan aku. Aku mungkin tidak mencapai realm puncak, tetapi dia pasti akan menemukan realm yang lebih tinggi di kehidupan ini. Kata-katamu seperti pelapisan emas di wajahku, Eun Hyun. Mungkin kau percaya ini karena kau belum menyaksikan kekuatan seorang kultivator Kor Formation. Bagaimanapun, itu bukan alasanku datang hari ini. Apa yang kau inginkan? Ya, untuk meninggalkan sebuah wasiat padamu. Apa? Ekspresinya serius. Di masa depan, aku akan mencari kultivator Kor Formation dan menantang mereka. Melalui tantangan ini, aku akan mengasah bakatku hingga ekstrim dan menemukan cara bagi para praktisi bela diri untuk menghadapi para kultivator ini. Aku akan membuktikan bahwa seni bela diri dunia kita bisa naik lebih tinggi lagi. Karena ini, hidupku akan menjadi sangat tidak stabil. Jika aku masih hidup, aku akan mengunjungimu setiap 5 tahun dan mempercayakanmu dengan wawasan yang aku peroleh setiap kali aku selamat dari tantangan ini. Tum. Ia menyerahkan sebuah buku tanpa judul. Buku ini berisi wawasan yang aku peroleh saat melarikan diri dari pertarungan dengan seorang kultivator Kor Formation. Aku telah menambahkan beberapa konten ke dalam Record of Gazing Cultivation dan Exchanging Martial Arts berdasarkan wawasan ini. Tolong simpan buku ini dengan baik dan sampaikan kepada generasi mendatang. Supaya suatu hari, keturunan kita bisa berdiri melawan para kultivator yang berkeliaran di langit dengan tubuh manusia. Siapkan jalan bagi mereka. Ini adalah wasiat yang aku percayakan padamu. Aku akan menyimpannya dengan baik. Terima kasih. Ia tersenyum samar, mengambil seteguk minumannya, dan berdiri. Tampaknya kau juga frustrasi, tidak bisa melampaui batasan dari tingkat 1 terlambat ke puncak. Latihan langsung mungkin tidak berarti pada titik ini. Izinkan aku memberimu tugas. Cobalah untuk mempertahankan energi pedangmu sepanjang hari. Ini mungkin akan membantumu. Terima kasih. Aku membungkuk padanya dengan hormat. Tak lama kemudian, Kim Yang-hun benar-benar menghilang dari pandanganku. Bukan dengan terbang atau menggunakan metode luar biasa, tetapi seolah menghilang seperti ilusi. Sama seperti gambar terakhir yang kulihat dari Yang Hun Hyung Nim di kehidupan sebelumnya. Ia telah mencapai realm yang kulihat di kehidupan sebelumnya. Mungkin, di kehidupan ini, ia benar-benar bisa melampaui batasan para praktisi bela diri. Aku menatap langit. Meskipun masih mendung akibat hujan, awan-awan telah mulai mencerah, dan bercak-bercak langit biru muncul. Ya, aku juga akan terus bertahan. 6 bulan telah berlalu sejak Kim Yang-hun dan aku berpisah lagi. Wos. Ugh. Aku telah berusaha melakukan tugas yang ia tinggalkan untukku. Untuk mempertahankan energi pedang sepanjang hari, tetapi akhirnya aku harus melepaskannya karena kelelahan konsentrasi. Bagaimana caranya aku bisa mempertahankan energi pedang sepanjang hari? Itu bukan hanya masalah menguras energi internalku. Energi pedang memiliki persyaratan mendasar untuk mencapai keadaan kesatuan dengan pedang.
Dengan kata lain, mempertahankan energi pedang sepanjang hari berarti mempertahankan kesatuan ini sepanjang hari. Meskipun dibandingkan dengan bertarung melawan anggota sekte yang tidak ortodoks sepanjang hari, mempertahankan keadaan ini jauh lebih sulit. Tentu saja, secara teori itu mungkin. Menjadi satu dengan pedang berarti sepenuhnya menginternalisasi seni pedang yang kau latih. Jika kau bisa mewujudkan prinsip-prinsip seni pedang itu dalam tindakanmu sepanjang hari, maka itu mungkin. Secara teori. Tetapi mempertahankannya saat makan, buang air, dan bahkan berbicara. Itu hampir tidak bisa ditangani oleh kekuatan mental orang normal. Bahkan para master puncak pun tidak melakukan ini sejauh yang aku tahu. Jujur, mempertahankan kesatuan dengan pedang sepanjang hari adalah tindakan gila. Bahkan para master puncak akan protes dan menyuruhmu segera berhenti jika mereka mendengar hal seperti itu. Tetapi, jika kau tidak gila, kau tidak bisa mencapainya. Ya. Ini adalah sesuatu yang bahkan para master puncak tidak lakukan. Mereka mungkin tidak melakukan hal seperti itu untuk menjadi master puncak juga. Tetapi, aku harus melakukannya. Karena aku tidak memiliki bakat. Untuk seorang pelajar lambat mengejar seorang jenius. Aku harus lebih gila daripada jenius. Aku menstabilkan napas dan kembali mengisi energi ke pedangku. Aku harus jauh lebih gila daripada seorang jenius. Aku merasakan otakku hampir terbakar. Aku bisa merasakan saluran energiku berputar. Mungkin aku akan mati karena berlebihan sebelum Kim Yang Hun melakukan latihan gila ini. Tetapi tidak apa-apa. Jika hanya aku bisa mendapatkan pencerahan di pagi hari. Saat aku mempertahankan energi pedang lebih lama, napasku semakin cepat, dan saluran energiku meluap. Kepalaku mulai terasa kosong, dan pikiranku menjadi kabur. Aku telah mengisi energi pedang sejak siang, mempertahankannya hingga malam. Aku akan dengan senang hati mati di malam hari. Aku terus mempertahankan energi pedang dan pergi ke sebuah sekte kecil untuk menantang mereka dalam duel. Sudah lama tidak bertemu. Begitu juga denganmu. 5 tahun lagi telah berlalu. Kim Yang Hun mengunjungiku lagi. Kau terlihat pucat. Apa kau tidak terlalu memaksakan diri? Energi vitalku tampaknya menipis. Jika ini yang diperlukan untuk mencapai realm puncak. Memang. Bahkan setelah berlatih mempertahankan energi pedang sepanjang hari selama 5 tahun dan mengalami duel tanpa henti serta pertempuran nyata. Aku masih seorang praktisi bela diri tingkat 1 yang terlambat. Batasan ke realm berikutnya tidak muncul. Aku masih tidak bisa memahaminya. Kim Yang Hun terlihat sedikit tidak percaya dengan kata-kataku. Dengan sedikit kerutan di dahi yang tampak segar, ia bertanya, kau belum berhenti berlatih, tetapi kau belum naik ke tingkat berikutnya? Ya. Ya, berkat itu, pemahamanku tentang energi pedang sekarang jauh lebih unggul daripada rekan-rekanku. Sekarang, aku bisa mengisi energi pedang tidak hanya ke pedang tetapi juga ke sumpit, cabang, kertas, dan kain, menggunakannya seperti pedang. Melawan praktisi bela diri tingkat 1 selevel, pengalaman tempur dan pemahamanku tentang energi pedang saja memberiku peluang menang sebesar 30%, terlepas dari seni bela diri mereka. Namun, aku masih tidak bisa bertahan lebih dari 3 detik melawan para master puncak. Tatapannya beralih ke tanganku yang memegang pedang. Aneh sekali. Kau telah menjadi satu dengan pedangmu lebih dari sebelumnya, tetapi kau belum mencapai realm puncak. Aku pikir tugas yang aku berikan akan cukup bagi seseorang dengan pengalaman praktis sepertimu untuk mencapai tahap berikutnya. Aku tersenyum pahit. Ya, ini bakatku. Sebuah bakat yang dibuang oleh langit. Sige. Jangan terlalu putus asa. Dengan tekadmu, kau pasti akan mencapai realm puncak suatu hari nanti. Jujur, aku tidak berharap kau benar-benar berhasil menyelesaikan tugas gila seperti itu. Terima kasih. Aku tersenyum lembut,
mengisi energi ke pedangku. Sekarang, aku bisa mempertahankan energi pedang tanpa henti selama setengah hari. Setelah itu, kepalaku mulai sakit, dan saluran energiku akan meluap secara kacau. Aku masih bisa memaksakan diri untuk setengah hari lagi dalam keadaan itu. Saat aku melakukannya, saluran energiku mulai berputar, dan aku akan mulai berdarah dari hidungku sekitar sekali setiap jam. Namun, aku masih bisa bertahan dengan kekuatan kehendakku. Tetapi mengetahui bahwa memaksakan diri lebih jauh bisa menyebabkan kematian, aku tidak memaksakan diri lebih jauh. Aku tidak ingin mati dengan sia-sia tanpa bahkan seberkas pencerahan. Aku berhenti mempertahankan energi pedang dan beristirahat pada titik itu. Jika aku benar-benar bisa mempertahankan energi pedang sepanjang hari tanpa beban, mungkin jalan akan muncul saat itu. Ya, aku harap kau berhasil. Dan ini. Setelah mengobrol, Kim Yang-hun menyerahkan buku lain yang tidak bertitel. Buku ini berisi wawasan yang aku peroleh saat bertarung dan melarikan diri dari seorang kultivator core formation. Aku berhasil mengukur kemampuanku dengan tepat dan bertahan terhadap teknik-teknik kultivator selama mungkin sebelum melarikan diri. Wawasan hanya dari melarikan diri, sebanyak ini? Aku sedikit terkejut melihat ketebalan buku itu, sebanding dengan volume lengkap Record of Gazing Cultivation dan Exchanging Martial Arts. Seorang kultivator core formation seperti bencana alam. Wawasan ini adalah hal yang wajar. Wow! Aku terpesona saat menerima wawasan tersebut. Aku akan menyimpannya dengan baik untuk generasi mendatang. Terima kasih, Eun-hyun. Ia tertawa lepas, meminum minumannya, dan kemudian berdiri. Kalau begitu, aku akan pergi mencari kultivator core formation lagi. Aku harap kita bisa bertemu lagi lain kali. Dan, untuk tugas berikutmu, cobalah untuk selalu memperhatikan semua pemandangan di sekitarmu. Semua pemandangan di sekitarku? Ya, dalam pertempuran atau sparring bela diri, kau selalu memperhatikan medan dan fitur di sekitarnya untuk memanfaatkannya. Sekarang, cobalah untuk melakukan itu sepanjang waktu, bukan hanya selama pertempuran. Itu tugas yang ia tetapkan kali ini, seperti yang sebelumnya tentang mempertahankan energi pedang, tampaknya gila. Ia pada dasarnya meminta aku untuk menjadi CCTV manusia, menjaga kesadaran ruang yang konstan. Aku harap kepalaku tidak meledak. Aku menggelengkan kepala, menghilangkan pikiran-pikiran yang meresahkan ini. Oke. Kim Yang-hun, yang mencapai realm yang belum pernah dicapai oleh praktisi bela diri manapun, memiliki alasan untuk menetapkan tugas semacam itu. Sejak hari itu, aku mulai menghafal segala yang kulihat dan lokasi setiap objek serta fitur di sekitarku. 30 tahun sejak kembaliku. Dan 5 tahun menjaga kesadaran spatial secara konstan. Sekarang, aku dapat dengan bangga mengatakan bahwa pemahamanku tentang energi pedang lebih tinggi daripada siapapun. Mempertahankan energi pedang sepanjang waktu, sebuah prestasi gila, telah menjadi naluri kedua bagiku, kecuali saat tidur. Kesadaran ruang, meskipun awalnya menyakitkan, telah menjadi kebiasaan. Pada awalnya, kepalaku merasa seperti akan pecah, tetapi itu menjadi lebih mudah saat aku beradaptasi. Aku dapat menjamin peluang menang sebesar 40% melawan praktisi bela diri tingkat satu lain dari realm yang sama hanya dengan mengandalkan kesadaran ruang, pengalaman tempur, dan pemahaman tentang energi pedang. Dan hal yang paling menggembirakan, aku berhasil bertahan selama 4 detik melawan seorang master puncak. Itu adalah pencapaian yang menggembirakan. Itu berarti aku bisa bertukar setidaknya 1 gerakan lagi dengan para master puncak. Ya, aku sedang tumbuh, meskipun perlahan. Suatu hari, aku pasti akan mencapai realm puncak. Aku bertemu Kim Yang-hun lagi. Melihat Kim Yang-hun setelah sekian lama, aku menyadari bahwa ia telah mendapatkan 1 atau 2 bekas luka di wajahnya. Bekas luka itu dari bertarung melawan seorang kultivator core formation. Sungguh mengagumkan. Hingga saat ini, di berbagai kehidupan,
Ia tidak pernah mengalami bekas luka. Ia tidak pernah terluka saat menguasai seni bela diri. Bahkan saat melawan para kultivator, ia tidak pernah mengenakan bekas luka dari luka yang hampir fatal. Penampilan yang penuh bekas luka seperti itu adalah pemandangan langka untuk dilihat darinya. Kali ini, tetapi bertentangan dengan bekas luka itu, wajahnya penuh dengan kehidupan. Aku berhasil memotong tangan seorang kultivator Kor Formation 2 kali berturut-turut. Dan aku masih berhasil melarikan diri. Hahaha. Hahaha, seharusnya kau melihatnya. Kultivator yang terhormat itu marah dan kehilangan akal setelah dikalahkan oleh seorang manusia biasa. Aku benar-benar terkejut. Ia secara bertahap melampaui batasan para praktisi bela diri. Sedikit demi sedikit, itu sedang diturunkan. Bukan hanya aku, tetapi juga seorang jenius milenium, mendapatkan manfaat dari kembaliku. Sedikit demi sedikit. Secara perlahan mengatasi batasan mereka dan membuka jalan ke depan. Kelak. Aku menerima wawasan yang ia berikan, wawasan yang diperoleh saat ia berulang kali memotong tangan seorang kultivator Kor Formation. Jika aku menyampaikan wawasan ini kepada Kim Yang Hun di kehidupan berikutnya, mungkin ia akan memecahkan batasannya lagi, mengingat bakat bela diri yang diberikan langit padanya. Terus menjelajahi jalan baru mungkin suatu hari. Mungkin membawa para praktisi bela diri untuk mendominasi dunia para kultivator. Tujuan utamaku selalu mencapai keadaan Vive Energies Converging to the Origin, menjadi seorang kultivator, meningkatkan realmku, dan kembali ke dunia sebelumnya untuk hidup tanpa kemampuan untuk kembali. Jadi, mengalahkan para kultivator sebagai praktisi bela diri bukanlah satu-satunya tujuan hidupku. Tetapi melihat prestasinya membuatku bertanya-tanya. Seni bela diri. Seberapa jauh kekuatan bela diri seperti itu, yang dapat dicapai oleh tubuh manusia dan bukan oleh para kultivator, benar-benar bisa pergi? Pertanyaan dan harapan semacam itu mengalir dalam diriku. Aku akan menjaga wawasan ini juga. Aku menerima wawasan darinya, dan Kim Yang Hun tersenyum pahit saat ia mengangkat gelasnya. Tetapi kau? Ada sedikit simpati dalam tatapannya saat ia melihatku. Kau masih belum mencapai realm puncak. Bisakah kau tahu hanya dengan melihat? Ya. Aku bisa tahu hanya dengan tatapanmu. Kau akan mengerti begitu kau mencapai puncak. Sebenarnya, mempertahankan energi pedang atau menjaga kesadaran ruang aktif hanyalah upaya untuk meniru penglihatan yang diperoleh di realm puncak menggunakan indera fisikmu. Tetapi meskipun meniru realm puncak hingga tingkat itu, aku tidak mengerti mengapa penglihatanmu belum berkembang melampaui sekadar tiruan. Ia menghela napas pelan. Aku tahu bakatmu tumpul, tetapi ini hampir seperti kau secara inheren tidak cocok untuk seni bela diri. Kim Yang Hun mengambil minuman lagi saat melihat ekspresiku yang suram. Aku juga diam-diam meminum. Baiklah, maka aku tidak punya pilihan selain terus mencoba membuatmu meniru penglihatan puncak. Seperti yang telah kau lakukan. Kau ingat ruang. Jadi sekarang ingat suara, suhu dan sentuhan di kulitmu, bahkan rasa. Aktifkan semua indera yang kau miliki secara terus-menerus, latih mereka hingga batasnya, terus-menerus menyerap informasi. Dalam keadaan itu, terus pertahankan energi pedang dan terus alami pertempuran nyata. Ini adalah satu-satunya cara bagi seseorang tanpa bakat sepertimu untuk memasuki realm puncak. Penglihatan, para master puncak. Mengapa kau memberitahu aku hal-hal ini? Hingga saat ini, praktisi bela diri di realm puncak tidak pernah berbicara tentangnya kepada mereka yang di bawah tingkat 1. Karena menjelaskan hal itu tidak akan dapat dipahami oleh mereka, berpotensi menyebabkan delusi. Hanya ada satu kasus di mana mereka membagikan informasi tentang realm puncak kepada para master tingkat 1. Apakah itu karena aku bisa mencapai realm puncak? Di puncak tingkat 1. Bagi mereka yang melihat ke realm puncak. Para praktisi bela diri super tingkat 1. Jujur, aku tidak mengerti mengapa kau masih seorang tingkat 1 terlambat saat melihat tanganmu. Kim Yang Hun melihat tanganku yang memegang pedang. Kau mungkin tidak tahu,
Tetapi praktisi bela diri di realm puncak memiliki penglihatan yang sepenuhnya berbeda dari mereka yang di bawah. Itu sama dengan Three Flowers Gather at the Summit dan Vive Energies Converging to the Origin. Dan, dari sudut pandangku, di ekstrim Vive Energies. Pedangmu dan tanganmu setengah meleleh satu sama lain. Biasanya, seorang praktisi bela diri tingkat 1 mencapai puncak pada titik ini, tetapi aku tidak mengerti mengapa penglihatanmu belum terbuka. Itulah sebabnya aku memberikan informasi terfragmentasi ini padamu. Pedangku dan tanganku setengah meleleh satu sama lain. Aku melihat tanganku. Tangan itu tampak hanya bersandar di sarung pedang. Sebenarnya tidak begitu. Tetapi apa yang ia sebutkan adalah sesuatu yang baru-baru ini mulai aku rasakan. Seolah pedang dan tanganku telah menyatu. Tetapi bisakah seorang master di tingkat Vive Energies membaca pikiranku? Masih jauh. Seberapa jauh aku harus pergi untuk mencapai realm itu? Tidak. Jangan pikirkan itu. Terima kasih. Aku akan terus berlatih tanpa henti berdasarkan nasihatmu yang berharga. Not. Ia tersenyum lembut dan mengangguk, kemudian menghilang seperti hantu tepat di depan mataku. Setelah menyelesaikan makanan yang aku pesan di penginapan, aku berdiri. Ingat ruang, dan selanjutnya. Ya, mari kita ingat suara. Aku mulai menyerap setiap bit suara acak di sekelilingku ke dalam pikiranku. Rasanya seperti otakku akan meledak, tetapi ini juga akan menjadi hal yang akrab. Saat suara-suara menjadi lebih akrab, selanjutnya, aku akan mengingat informasi tentang suhu, kelembapan, dan sentuhan. Kemudian, informasi tentang rasa. Menyerap dan menyerap kembali banyak potongan informasi, sambil terus mengalami pertempuran nyata. Aku pasti akan mencapai realm puncak.